Di sebuah rumah mewah, tampak sepasang suami istri yang baru saja selesai sarapan pagi. Sayang, aku hari ini pulang telat ya? Karena ada audit di sekolah. Langsung dari pusat, ujar Arya. Iya, Bang. Tapi jangan lupa makan sore, balas Rini. Arya tersenyum membalas ucapan sang istri yang sangat ia cintai itu. Sebuah kecupan lembut pun mendarat di kening Rini. Bulan depan aku berencana mengambil cuti. Kita bulan madu lagi ya. Siapa tahu usaha kita kali ini berhasil. Sambil memeluk istrinya, Arya berkata dengan tenang. Rini pun mengangguk dengan pelan. Rini tipe istri yang penurut dan tidak pernah membantah permintaan suaminya. Hal itulah yang menjadi nilai plus wanita cantik itu. Ketika keduanya sedang saling mengeratkan pelukan masing-masing, tiba-tiba Busari, ibunya Arya muncul. Kalian mau bulan madu lagi? Apa tidak hanya membuang-buang uang saja? Toh sepertinya Rini memang mandul. Ucapnya tanpa memikirkan perasaan menantunya. Bu, tolong jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Lagi pula kenapa pagi-pagi begini ibu sudah datang ke rumahku tanpa mengabariku sama sekali, balas Arya tegas. Dia sangat menyayangi ibunya, namun ia sangat tidak menyukai ketika ibunya itu sudah mulai ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Apa di zaman sekarang seorang ibu yang menengok anak dan menantunya adalah sebuah kesalahan? Arya, kamu membutuhkan penerus. Siapa yang akan mengurusmu di hari tua nanti jika bukan anakmu? Jika memang Rini tak bisa memberikanmu anak, lebih baik kamu menikah lagi. Ibu sudah ada perempuan yang cocok denganmu. Cantik, sopan, kaya dan berpendidikan. Dan yang terpenting dia tidak mandul. Oce Busari panjang lebar. Cukup, Bu. Aku tidak ingin membahas masalah ini lagi. Tegas Arya seraya menarik pelan tangan Rini menuju kamar. Entah pelet apa yang dipakai perempuan miskin itu, sampai Arya bertekuk lutut dan selalu membelanya. Tak bisa kubiarkan. Sudah cukup selama 5 tahun ini dia menumpang hidup di keluargaku. Gumam Busari dengan wajah bersungut-sungut. Dari awal Busari tidak pernah menyukai Rini. Karena menantunya itu berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Dia menilai bahwa Arya, anak sulungnya itu, berhak mendapatkan perempuan yang lebih cantik dan lebih kaya daripada Rini. Sementara itu di kamar Pasutri, Rini merasa tidak enak setelah melihat pertengkaran Arya dan ibunya. Bang, kamu tidak boleh bersuara keras pada ibu. Beliau sudah melahirkan dan membesarkanmu. Jangan sampai nanti abang menjadi anak durhaka karena sering menentang orang tua. Ujar Rini, tidak, sayang. Justru aku yang akan berdosa jika membela ibuku. Kamu yang akan terus terzolimi. Aku tidak ingin malaikat murka padaku karena tidak bisa menjaga istriku sendiri. Balas Arya sembari mengusap hidung Rini. Keduanya pun saling berpelukan dengan erat. Rasa cinta yang begitu besar pada Rini, membuat Arya menutup mata dan telinga dengan segala kekurangan sang istri. Aku berangkat dulu ya. Jangan keluar kamar jika ibu masih belum pulang ke rumahnya. Ujar Arya. Tapi kan, aku tak mungkin tega membiarkan ibu sendirian. Bagaimanapun beliau tamu kita. Aku juga tak ingin nantinya ibu semakin tidak menyukaiku. Jawab Rini ragu-ragu. Tidak apa-apa. Kamu tak usah memperdulikan ibuku. Justru aku lebih khawatir denganmu jika harus menghadapi ibu yang suasana hatinya sedang tidak baik. Lebih baik kamu di kamar saja. Biar aku yang menghadapi ibu, ya. Jelas Arya dengan percaya diri. Lalu mengecup-ucup kepala sang istri dengan lembut. Rini tidak membantah lagi. Selesai mengantar Arya ke depan pintu kamar. Ia langsung mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Arya pun melangkahkan kakinya ke ruang tamu. Ibu aku antar pulang saja ya. Sekalian aku berangkat kerja. Tak baik ibu berlama-lama di sini. Kasihan Rini. Ucap Arya seraya meraih tangan ibunya. Namun Busari melepaskan genggaman tangan Arya dengan kasar dan berkata, kamu mengusir ibu hanya karena wanita kampungan itu, Arya? Mau jadi anak durhaka kamu? Bentaknya sambil menatap tajam pada Arya. Busari segera mendorong tubuh anaknya agar segera keluar dari rumah. Ia pun semakin membenci Rini,
karena menilai perempuan itu membawa pengaruh buruk pada anaknya. Lalu setelah Arya sudah berada di mobilnya, Busari menolak untuk diantarkan pulang dan memutuskan untuk tetap berada di rumah Arya dengan alasan akan meminta maaf pada Rini atas sikap kasarnya barusan. Arya tak bisa menyanggah lagi. Ia pun turun untuk mengecup punggung tangan ibunya dan berpamitan pergi. Setelah Arya pergi, Busari menelpon seseorang untuk segera datang ke rumah Arya. Terlihat senyum tipis tergambar pada wajahnya. Busari menyimpan ponselnya, lalu menuju ke dapur untuk menemui asisten rumah tangga Arya. Tumi, cepat kamu ke pasar untuk belanja bahan-bahan dapur. Hari ini aku akan masak ikan gurame bumbu kuning spesial. Tegas Busari seraya menyerahkan uang 50.000 pada Mbok Tum. Masak gurame? Uang segini mana cukup, Bu? Lagi pula biasanya Bu Rini yang belanja ke pasar. Sekaligus untuk 1 minggu. Ucap Mbok Tum, tak usah banyak bicara kamu. Sudah pergi sana. Bentak Sari. Mbok Tum terkejut oleh sentakan tersebut. Baru kali ini ia diperlakukan seperti itu. Selama ini Rini selalu menghargainya dan tak pernah sekalipun berkata dengan nada tinggi. Lalu karena tidak ingin mendapatkan masalah, Mbok Tum segera mengambil keranjang dan pergi dari rumah dengan perasaan was-was. Ya Allah! Aku lupa pamit pada Bu Rini. Kalau beliau mencariku bagaimana? Ponselku tertinggal di kamar pula. Kenapa juga nenek sihir itu pagi-pagi begini sudah membuat keributan? Gerutu Mbok Tum, dengan tergesa-gesa wanita berusia 50 tahun itu mencari ojek untuk bisa pergi ke pasar. Hal ini karena jarak rumah Arya ke pasar lumayan jauh, sementara itu di sekolah, Arya masih sibuk dengan laptopnya. Pak, tim audit sebentar lagi akan tiba. Kita bertemu di aula atau di ruangan Bapak saja? Tanya Maya. Seorang asisten kepercayaan Arya. Di sini saja. Tosh mereka hanya bertiga. Tolong panggilkan Akbar dan juga Pak Ham. Karena mereka yang akan diaudit, bukan saya, balas Arya. Maya pun mengangguk dengan tegas. Lalu gadis cantik itu keluar dari ruangan Arya untuk menemui Pak Ham dan Akbar. Sombong sekali Pak Arya. Padahal aku sengaja berdandan cantik begini, tapi saat bicara pun dia tak sama sekali menatap ke arahku. Gumam Maya tak jelas. Ternyata diam-diam gadis itu mengagumi atasannya. Setelah meminta Pak Ham ke ruangan Arya, Maya pun segera pergi untuk memanggil Akbar yang tengah berada di ruangannya. Akbar, kamu diminta menemui Pak Arya untuk diaudit. Kata Maya. Akbar yang terkesima dengan kecantikan gadis itu pun mencoba menggodanya. Iya, cantik. Ayo kita ke sana bersama. Ajaknya seraya mengedipkan matanya. Maya pun menanggapi dengan tersenyum seolah sudah terbiasa akan hal itu. Dasar genit. Aku tahu kita seumuran. Tapi kamu bukan tipeku. Ucap Maya dengan nada genitnya. Lantas tipemu itu yang seperti apa? Tanya Akbar penasaran. Sudah jelas seperti Pak Arya dong. Tampan, kaya, berwibawa dan tidak genit seperti kamu. Le deck Maya. Tapi kan beliau sudah memiliki istri, Mei. Jangan main-main kamu kalau tidak ingin mendapatkan masalah. Tambah Akbar dengan sedikit kesal. Aku tidak peduli. Lebih baik aku berpacaran dengan pria beristri daripada harus memilihmu. Maya meledek lagi. Meskipun niat Maya bercanda, namun tanpa dia sadari ucapannya itu menimbulkan rasa kecewa di dalam hati rekan kerjanya itu. Akbar memang sedikit genit, namun sikap itu hanya ia tunjukkan kepada Maya, karena selama ini dia telah menyimpan perasaan suka pada gadis itu. Tapi setelah tahu Maya mulai menggoda atasannya yang telah beristri, Akbar sedikit tidak terima kembali ke rumah Arya. Busari menutup pintu belakang, lalu dengan cepat menuju ke teras. Nampak olehnya seorang satpam menjaga pintu pagar. Hingga akhirnya yang ditunggu tiba juga. Seorang pria gagah berusia 40 tahun datang menemuinya. Tanpa salam atau sapaan, pria itu langsung berkata dengan nada kasar. Mana menantu kamu yang kurang ajar itu? Biar aku yang memberinya pelajaran. Tanya pria itu yang diketahui bernama Herman. Sepertinya dia ada di kamarnya. Langsung masuk saja. Selamat bersenang-senang. Balas Busari dengan senyum seringainya.
ternyata Herman adalah pria yang selama ini disewa oleh Busari untuk menuntaskan hasrat biologisnya. Tapi karena hari ini ia sangat kesal pada menantunya, Busari berniat memberikan pelajaran pada Rini dengan meminta Herman melakukan hal tidak senonoh padanya. Herman merangkul Busari ke dalam rumah dan menutup pintu depan. Lalu ia mengecup pipi wanita parubaya itu. Dan keduanya pun menuju ke pintu kamar Rini. Cepat ketuk pintu kamarnya. Jangan bersuara sampai dia keluar, bisik Busari. Kemudian ia meninggalkan Herman di depan pintu kamar tersebut. Tok, tok, tok. Siapa? Ibu? Atau Mbok Tum? Terdengar suara Rini di dalam kamar. Namun tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Karena penasaran, Rini yang sedang membaca Al-Quran pun membuka pintu kamarnya. Lalu Herman dengan cepat menarik tubuh Rini masuk kembali ke kamar. Siapa kau? Sedang apa kau di rumahku? Tanya Rini panik. Hahaha. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, cantik. Yang jelas aku adalah teman bermainmu hari ini. Balas Herman penuh kelicikan. Pria itu mencengkram lengan Rini dengan keras. Namun Rini segera menginjak kaki Herman dengan sekuat tenaga. Ada au, pekik pria itu bug. Rini langsung meninju ulu hati Herman dengan satu pukulan telak. Tanpa ia sangka ternyata wanita cantik itu memiliki kemampuan bela diri. Herman pun terkapar di lantai sambil memegangi perutnya. Cepat bangun. Kau punya niat jahat padaku kan? Siapa yang menyuruhmu? Tegas Rini sambil menginjak perut Herman yang masih kesakitan. Herman Ketakutan Melia Amararini. Sungguh dia tidak menyangka jika wanita secantik Rini dapat melumpuhkannya dalam satu pelukan. Cepat katakan. Siapa yang menyuruhmu melakukan perbuatan biadab itu? Jangan berpikir kau bisa selamat jika memilih untuk diam. Aku bisa membuatmu lebih menderita daripada ini. Bentak Rini, tubuh Herman bergetar mendengar ancaman tersebut. Ampun. Ampun. Aku hanya dibayar untuk melakukan hal tersebut. Busari yang menyuruhku. Tolong lepaskan aku, Herman memohon. Apa? Busari? Mertuaku? Kau jangan berani mengarang cerita ya. Cepat katakan yang sebenarnya. Bental Rini lagi. Herman hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Mengisyaratkan bahwa dirinya tidak sedang berbohong. Rini yang masih belum percaya akan kata-kata Herman, segera membawa pria itu keluar kamarnya. Herman dengan cepat bangun. Walaupun perutnya terasa amat sakit, namun ia harus tetap membawa Rini ke hadapan Busari. Jalan yang cepat. Jangan seperti siput. Tadi kau begitu bersemangat padaku. Hilang kemana semua semangatmu itu? Bentak Rini. Sebenarnya Herman sangat marah pada Rini. Harga dirinya terasa tercabik-cabik saat itu juga. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan wanita tangguh itu. Bisa-bisa nyawanya yang jadi taruhan jika ia berani melawannya lagi. Akhirnya mereka sampai di kamar tamu. Kamar yang sedang Busari tempati. Rini pun menyuruh Herman untuk memanggil mertuanya agar segera keluar. Sayang, ini aku, seru Herman setelah mengetuk pintu kamar tersebut. Lalu tak lama kemudian Busari pun membuka pintu. Nampak wanita itu sedang memakai pakaian yang cukup terbuka. Tak kalah dengan pakaiannya, matanya pun ikut terbuka lebar begitu mendapati pemandangan yang ada di depan kamarnya. Ada apa ini? Ucapan Busari menggantung melihat Herman yang babak belur serta Rini yang menatap tajam padanya. Kenapa ibu tega padaku? Memangnya aku salah apa pada ibu? Jika sudah begini, aku terpaksa akan membawa kasus pelecehan ini ke kantor polisi. Tegas Rini. Maksud kamu apa? Jangan menuduhku sembarangan. Busari mencoba mengelak dengan apa yang terjadi. Tapi Rini bukanlah wanita yang mudah dibohongi. Aku sudah menyimpan bukti yang pria ini lakukan padaku. Ibu lupa kalau kamar kami terpasang CCTV? Aku juga sudah merekam pengakuan pria brengsek ini di ponselku. Jadi kalian sudah tidak bisa mengelak lagi. Jelas Rini dengan percaya diri seraya mengambil ponselnya di saku celananya. Apa yang kau lakukan? Hentikan, cegah Busari. Dia sangat terkejut dengan perubahan sikap Rini yang biasanya lemah lembut dan patuh. Ia tak menyangka bahwa menantunya akan seberani ini. Ibu mohon, Rin.
Jangan melaporkan kejadian hari ini ke polisi. Ibu berjanji akan melakukan apapun yang kamu minta. Busari menangkupkan kedua tangannya seraya memohon dan membuang segala gengsi dalam dirinya. Benarkah? Ibu bersedia melakukan apapun yang aku minta, tanya Rini dengan senyum tipisnya. Iya, Rin. Kamu boleh minta apapun selagi wanita tua ini bisa mengabulkannya. Ujar Busari dengan putus asa. Rini terdiam untuk beberapa saat, hingga akhirnya ia terpikirkan sesuatu. Senyum kemudian melingkar di wajah ayunya itu. Ia pun berkata, aku ingin ibu mengakui semua yang terjadi hari ini pada Bang Arya. Mendengar permintaan itu, Busari jelas menolaknya. Entah apa yang akan Arya lakukan jika tahu kalau ibunya telah mencoba berbuat jahat pada istrinya. Ditambah lagi, ia takut nantinya Arya jadi mengetahui jika selama ini dirinya telah memiliki pria simpanan. Belum sempat menanggapi penolakan Busari, Rini beralih ke Herman. Hei, kau. Apa hubunganmu dengannya? Tunjuk Rini ke pria itu, aku ini hanya kekasih bayaran mertuamu. Kami sudah saling mengenal 6 bulan belakangan ini. Jawab Herman ketakutan. Rini pun merekam semua yang dikatakan oleh Herman barusan. Hal itu membuat Busari kesal dan memukul kekasih bayarannya itu. Kenapa kau bicara tentang hubungan kita? Bodoh, bentak Busari, aku masih ingin hidup. Menantumu sangat menakutkan, balas Herman. Keduanya pun saling beradu mulut layaknya anak remaja yang tengah dilanda konflik cinta monyetnya. Rini yang menyaksikan perdebatan itu hanya tersenyum getir. Lalu ini menghentikannya dengan tepukan tangan. Kalian mau aku bawa kemana masalah ini? Sepertinya aku sudah mulai muak. Tanya Rini dengan nada sedikit arogan. Sudahlah. Ini hanya masalah waktu saja. Nanti aku yang akan berbicara langsung pada anakku. Dan kamu, Rini. Lebih baik kamu segera enyah dari hadapanku sekarang. Aku sangat lelah menghadapi masalah ini. Ujar Busari. Apa? Ibu mengusirku? Ibu lupa ini rumah siapa? Ini rumahku dan Bang Arya. Aku yang lebih berhak mengatur siapa yang tinggal atau pergi. Dan kukira kalianlah yang seharusnya pergi dari sini. Tegas Rini sedikit kesal. Kemudian dia menarik tangan Busari dan Herman secara paksa. Entah dari mana tenaga yang dimiliki wanita cantik itu. Tunggu, Rin. Ibu ganti baju dulu. Mana mungkin aku pergi dengan pakaian seperti ini? Busari memberontak ketika Rini menarik tangannya. Namun Rini tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Setelah pasangan haram itu keluar, dengan cepat Rini menutup pintu rumahnya kembali. Membiarkan keduanya dibawa paksa oleh satpam yang sedang bertugas. Busari mengeluarkan sumpah serapahnya untuk sang menantu. Sementara Herman hanya bisa pasrah ikut menerima kemarahan kekasihnya itu. Mereka pun segera pulang ke rumah Busari setelah berhasil mendapatkan taksi online. Sementara di dalam rumah, Rini tengah bersiap untuk pergi menemui suaminya di sekolah. Dengan cepat ia mengganti pakaiannya. Lalu mengambil tas dan juga kunci mobil. Sebelum berangkat, Rini sempat memanggil Embok Tum untuk berpamitan. Namun yang dipanggil tidak kunjung menjawab. Embok Tum kemana ya? Biasanya dia selalu pamit jika hendak keluar rumah. Gumamnya di dalam mobil. Rini melangkah menuju ke mobilnya yang terparkir di depan rumah. Ketika melewati pos satpam, ia menanyakan Embok Tum kepada Pak Satpam. Pak, Embok Tum kemana ya? Saya panggil berkali-kali kok tidak muncul-muncul. Tanya Rini, tadi keluar bawa keranjang. Bu. Katanya mau ke pasar. Jawab Pak Satpam ramah. Tumben sekali Mbok Tum ke pasar tanpa bertanya dulu pada saya. Ah. Ya sudah. Kalau nanti dia pulang, tolong sampaikan untuk tidak masak hari ini. Ya, Pak. Karena saya dan suami saya mau makan di luar. Jelas Rini. Baik, Bu. Nanti akan saya sampaikan. Ibu dan Bapak hati-hati ya. Saya khawatir Busari akan datang dan membuat masalah lagi. Balas Pak Hasan. Iya, Pak. Terima kasih. Tolong jaga rumah ya. Minta Rini.
Pak Hasan menganggukkan kepalanya, lalu membuka pintu pagar. Mobil melesat menuju ke arah barat, tempat di mana Arya bekerja. Sementara itu Arya dan Akbar baru saja selesai diaudit. Tidak ada yang mencurigakan dari laporan mereka. Untuk tahun depan, uang dana sekolah akan lebih banyak dari tahun ini. Karena murid pun lebih banyak, ujar salah satu tim audit. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Rian, balas Arya. Sama-sama, Pak Arya. Ini semua karena kinerja tim Bapak yang hebat dan jujur. Kami salut dengan kepimpinan Bapak, kata Pak Rian dengan bangga. Mereka pun saling berjabat tangan, hingga Maya mengantar tim audit ke depan ruangan. Akbar. Saya akan mengirim uang bonus karena kinerjamu sangat bagus, ujar Arya. Sepertinya saya tidak membutuhkan itu, Pak. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana caranya agar asisten Bapak bisa menjadi kekasih saya? Balas Akbar malu-malu. Apa? Kamu menyukai Maya? Nyatakan saja perasaanmu padanya langsung. Pria itu harus berani, kata Arya memotivasi. Tapi sayangnya Maya menyukai Bapak. Maka dari itu saya minta tolong agar Bapak bisa mendekatkanku dengannya. Bapak tidak keberatan kan? Balas Akbar ragu-ragu. Oh, kamu tenang saja. Saya pasti akan membantu sebisa mungkin demi kelancaran hubungan kalian, kata Arya dengan percaya diri. Akbar tersenyum lega. Dia sempat berpikir jika atasannya itu menyukai Maya. Untuk lebih memperjelas dugaannya, Akbar pun memberanikan diri bertanya pada Arya, apa Bapak tidak menyukai dia? Maya gadis yang cantik dan juga pintar. Tentu saja tidak. Saya hanya mencintai satu wanita dalam hidup, yaitu Rini, istri saya tercinta. Tidak ada wanita yang lebih baik darinya di mataku. Jawabnya percaya diri. Akbar bisa melihat cinta di mata Arya ketika menyebut nama sang istri. Lantas Akbar pamit dan kembali ke ruangannya, dan Arya kembali sibuk dengan pekerjaannya yang sempat tertunda. Namun tak lama kemudian Rini muncul dengan diantar oleh Maya. Sayang, apa yang membawamu jauh-jauh kemari? Apakah ibu berulah lagi? Tanya Arya seraya memeluk istrinya itu. Membuat Maya putus asa dan segera pergi dari ruangan tersebut. Apa abang sedang sibuk? Ada hal penting yang harus aku sampaikan. Ujar Rini dengan tatapan yang sangat serius. Menyadari ada yang tidak beres, Arya pun segera merapikan berkas-berkas yang ada di meja kerjanya dan memutuskan untuk pulang dengan Rini. Jabatannya sebagai kepala yayasan memang membuatnya memiliki wewenang untuk mengatur jadwal kerjanya sendiri. Jadi dia tidak melanggar peraturan sekolah sama sekali. Arya membawa Rini ke sebuah restoran di dekat rumah. Restoran masakan Sunda dengan suasana tenang dan asri. Sangat cocok untuk membahas masalah yang tengah Rini hadapi. Setelah mendengarkan penjelasan Rini dan melihat rekaman video secara langsung, Arya sangat terkejut. Sampai-sampai ia kehabisan kata-kata karena tak percaya apa yang telah ibunya perbuat. Akhirnya setelah mereka berdiskusi panjang, Rini memutuskan untuk tidak menuntut Bu Sari ke polisi. Sebagai gantinya wanita itu akan mereka masukkan ke panti jompo sembari ia merenungi kesalahannya. Dan jika dia bersikeras menolak, mereka akan mengancamnya untuk menjebloskannya ke penjara. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sebelum menghina orang lain, sebaiknya berkaca terlebih dahulu terhadap diri sendiri. Apakah sudah menjadi pribadi yang baik atau belum? Kita juga tak boleh meremehkan orang yang terlihat lemah. Karena siapa tahu selama ini dia hanya menahannya saja dan berusaha untuk menerima. Lebih baik hidup dengan menghargai orang lain dan berdampingan dengan damai. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.